Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Daniel Rajugogu. Saya dari jurusan Elektro, program studi Mekatronika, kelas malam B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan radio button dan groovebox. Oke, kita masuk ke dalam materi yang akan kita kerjakan. Kita buatkan dulu materinya. Nah, di sini kita akan mempelajari cara penggunaan radio button dan groovebox di Start Develop dan mengetahui kegunaan radio button serta penggunaan groovebox di Sharp Develop dan juga dapat menggunakan radio button dan groovebox dalam aplikasi Windows dengan sederhana. Baik, di sini kita akan membuat solution baru, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi menggunakan Visual Studio Code. Ini dia, untuk mempersingkat penjelasannya, saya sudah memasukkan programnya. Nah, kita sebelum memasukkan program, saya memilih menggunakan fitur Windows Form Application yang menggunakan bahasa C. Nah, kemudian di dalam form design kita akan menjalankan beberapa tools. Nah, sebelum kita menjalankan tools, kita juga akan memilih beberapa tools yang akan kita gunakan. Yang pertama itu label, kemudian edit box, kemudian button, kemudian groovebox, dan yang terakhir radio button. Dan di sini kita sudah dikasih contoh untuk materi yang akan kita jalankan. Begini untuk desain form yang akan kita buat nantinya. Oke, kemudian untuk cara menjalankan program tersebut, kita diminta untuk mengdouble klik button yang akan kita hitung perubahan suhunya. Oke, langsung saja. Kemudian kita untuk mengetahui setiap button yang akan dijalankan, kita akan menggunakan if radio button 1, kemudian check sama dengan true. Oke, seperti ini contohnya. Kemudian baru kita bisa menjalankan programnya. Oke, langsung saja kita ke dalam aplikasi visual code-nya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa caranya. Yang pertama, kita itu masuk ke dalam form desainnya. Kita klik. Di sini saya juga sudah membuat form desainnya, namun saya akan menjelaskan beberapa bagian cara pembuatannya. Nah, untuk yang bagian ini, kita menggunakan label. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya kurang lebih, maaf. Bentuknya seperti ini. Ini label. Nah, di sini kita membutuhkan ada beberapa label, ada 2 label, maaf, 3 label. Yang pertama untuk input suhu, kemudian output suhu, dan kemudian untuk menjalankan programnya nanti. Oke, kemudian ini kita hapus ya. Kemudian kita menggunakan satu text box. Text box itu berbentuk seperti ini. Untuk text box ini juga berfungsi untuk menginput atau memasukkan nilai angka suhu yang akan kita konversi nantinya. Oke, ini bentuk text box-nya. Kita hapus ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga menggunakan groovebox, dan groovebox-nya ada 2. Groovebox ini hanya untuk berfungsi pengelompokan dalam suatu
satuan yang akan kita konversi nantinya. Nah, saya akan mencari contohnya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Kita klik, double klik. Oke, kemudian setelah kita double klik, nah, bentuknya akan seperti ini. Jika teman-teman ingin mengubah ukurannya, hanya dengan seperti ini ya teman-teman. Mengubahnya. Jika ingin sejajarkan, kita bisa mengikuti garis ungu yang ada di sini nih. Nah, ini ya teman-teman, mensejajarkan, tinggal menyesuaikan saja. Baik, ini saya hapus ya teman-teman. Kemudian kita di sini akan menggunakan, nah ini dia yang akan kita gunakan itu dalam materi itu radio button dan group box. Nih, saya contohkan ya teman-teman, ini untuk toolsnya. Radio button. Nah, ini dia yang paling atas. Kita double klik, kemudian akan muncul seperti ini. Oke. Dan oh iya, maaf, untuk mengganti nama, ini kan namanya masih polos nih, radio button sesuai dengan urutan. Untuk mengganti namanya, kita bisa ke properties, klik kanan, atau bisa langsung dari sini juga bisa ke properties ini bisa, atau langsung dari sini sebelah kanan ini ya teman-teman, klik tools yang akan kita ubah namanya, klik, kemudian kita cari tulisan teks, kita klik, nah, kita ganti saja namanya, semisalkan kita buat Celsius, kemudian enter. Nah, otomatis ini nama pada radio buttonnya akan berubah. Jika kita ingin mengkonversi agar mudah dibaca oleh programnya tersebut, kita bisa mengganti di bagian paling atas. Kita cari name. Name ini untuk nama yang akan kita jalankan programnya. Untuk mempermudah program dalam membaca tools yang telah kita buat. Oke, seperti ini contohnya. Kita akan buat namanya Celsius 1 contohnya. Maaf, tidak boleh ada spasi dalam pembuatan nama tools. Ingat teman-teman, tidak boleh ada spasi dalam pembuatan nama tools. Oke, kita enter saja. Nah, sistem Windows akan mengotomatis mengubah namanya menjadi Celsius. Ini ya teman-teman. Oke. Kemudian kita hapus ya. Oke. Di sini kita ada menggunakan beberapa radio button. Ada 6 radio button yang akan kita gunakan. Oke, kemudian kita menggunakan satu button. Nah, kalau button kita cari di tools button. Nah, button ini seperti ini ya teman-teman bentuknya. Dan cara penggunaannya, penggantian nama sama seperti yang radio button tadi ya teman-teman. Kita hanya tinggal mencari pada properties teks. Nah, tulisan teks ini sesuaikan dengan namanya. Kita ganti contoh seperti ini ya teman-teman. Kita bikin hitung. Nah, otomatis akan mengganti nama menjadi hitung. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika ingin mengganti nama, kita langsung aja ke nama. Kita bikin aja namanya hitung 1. Nah, otomatis sistemnya akan mengganti namanya dengan hitung 1. Yang sebelumnya tadi adalah button 1 ya, button 1. Oh, maaf. Sudah ada namanya. Nah, hitung 1 kita ganti namanya menjadi button 1 ya. Button 2 aja ya. Nah, jadi di bagian sistem ini dia otomatis akan mengganti namanya ya teman-teman. Saya caranya saja sama, hanya
nama toolsnya saja yang berbeda. Oke. Kemudian jika sudah selesai home design yang kita bentuk atau kita buat, untuk menjalankan ke dalam programnya, kita mengikuti perintah yang tadi dalam materi. Nih, caranya kita klik create. Jangan lupa beri nama, kemudian klik create, klik tab design, akan muncul template yang akan kita jalankan. Nah, ini yang akan kita jalankan. Kita mengklik label 3. Kita memulainya itu dari label 3 ya teman-teman. Kemudian kita klik, nah dari sini. Ini kita klikkan. Kemudian kita menjalan ke events. Kemudian ada tulisan klik, nih kita klik double klik saja. Klik bagian sini, double klik, kemudian otomatis akan menjalan ke dalam program. Nah, contohnya seperti ini. Nah, karena kita memulai dari label 3, nah otomatis perintah si program tersebut akan membuatkan sebuah kalimat seperti ini, teman-teman. Oke. Kemudian kita masukkan programnya sesuai yang tadi saya sebutkan. Yang pertama kita urutkan ya teman-teman, textbook 1. Kemudian kita jalankan nilai yang valid atau yang error juga ya. Kemudian kita masukkan ke double. Kemudian kita menggunakan Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Dan itu kita konversinya untuk konversi input ke dalam Celsius. Nah, double ini berfungsi untuk mengkonversinya nanti ya teman-teman. Yang pertama tadi itu ada 6 radio button, ya ini radio button 1, kemudian radio button 2, radio button 3, sampai radio button 6. Nah, inilah radio button yang tadi kita susun ya teman-teman. Nah, setiap radio button akan ada penginputan yang berbeda. Contohnya radio button 1 itu untuk Celsius, menginput nilai Celsiusnya, yang kedua juga menginput Celsius pada radio button 2 dengan dikali 1,25. Kemudian yang ketiga juga sama, menginput nilai Celsius dikurang dengan 32, kemudian tutup kurung dikali 5, kemudian dibagi 9. Oh ya teman-teman, untuk nilai-nilai yang ini kita sesuaikan dengan rumus-rumus yang ada pada penginputan Celsius, kemudian Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit, dan gitu juga sebaliknya. Dan yang keempat ini juga sama, text box ini, yang ini tadi ya teman-teman. Nah, text box ini, inilah dia text boxnya. Maksudnya itu text box sama dengan Celsius dikali Celsius dot toString F2. Nah, toString itu untuk penginputannya ya teman-teman. Sama juga dengan radio button, ini untuk mengubah Celsius, ini Celsius dikali 0,8, dan inilah bahasa programnya textbox. Nama textbox satunya tadi untuk menginput datanya sama dengan reaumur.string F2. Kemudian juga sama radio button yang 6, Fahrenheit sama dengan Celsius dikali 9 dibagi 5 ditambah 32 titik koma. Kemudian ini bahasa programnya, textbox 1 dikali textbox 1 dot text sama dengan Fahrenheit dot toString F2. Baik, jika semua program sudah dilakukan atau sudah disusun dengan baik dan juga desain sudah disusun dengan baik, maka kita bisa memulai untuk menjalankan programnya. Mari kita jalankan sama-sama. Nah, kita tunggu teman-teman, ini loading.
Oke. Nah, inilah desain yang sudah kita susun tadi ya. Untuk memasukkan nilai yang akan kita konversi itu ada di sini ya teman-teman, di dalam text box yang tadi. Text box yang hanya satu ini ya teman-teman. Kita mulai, contoh, kita membuat 30 Celcius ya. 30 Celcius kita ubah ke real. Nah, oke teman-teman, saya membuat di sini desainnya untuk tidak menghitung sesama satuan. Contoh Celcius ke Celcius itu tidak akan mengeluarkan nilai. Jika Celcius ke Reaumur itu bisa, Celcius ke Fahrenheit bisa, dan sebaliknya. Oke, kita konversi ya teman-teman. Nah, 30 derajat Celcius sama dengan 37,5 Reaumur. Coba kita pastikan ya teman-teman. Berapa? 30 Celcius diubah ke diubah ke Reaumur. Nah, ya teman-teman, oke, baik. Nah, hasilnya 37,50 Reaumur. Jika ke Fahrenheit, kita konversi 3,0 Fahrenheit, 3,06 Fahrenheit. Oke, kita ubah dari grup box 1 ke grup box 2. Oke. Kita buat angkanya 20. Konversi. Nah, jika 16 Reaumur diubah ke Celcius itu 20 Reaumur diubah ke Celcius itu 16. Oke. 16 Celcius. Oke, itu saja mungkin penggunaan group box dan text box dalam software Visual Studio. Baik, jika ada kesalahan kata atau kurang kata yang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.